Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk hati yang sedang berperang. Salam untuk jiwa yang hari ini masih berdiri, meski lututnya gemetar. Salam untuk hati yang tak selalu menang, tapi tetap memilih bertahan. Salam untuk dirimu, yang mungkin terlihat biasa saja di luar, namun di dalam sedang menahan badai yang tak semua orang pahami. Kita hidup di zaman yang serba cepat, cepat menilai, cepat bereaksi, cepat marah. Media sosial melatih jari lebih cepat dari hati, dan lidah seringkali mendahului akal. Di zaman seperti ini, amarah tidak datang sebagai sesuatu yang asing. Ia hadir setiap hari, dalam antrean, dalam komentar, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, bahkan dalam ibadah, ketika ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan. Dan anehnya, kita jarang diajari bagaimana menghadapi amarah. Kita diajari bagaimana sukses, bagaimana terlihat baik, bagaimana menang debat, tapi jarang sekali diajari bagaimana menang atas diri sendiri. Padahal, di sanalah peperangan sesungguhnya dimulai. Video ini tidak lahir dari posisi menghakimi, tidak untuk mengatakan bahwa marah itu salah, atau emosi adalah kelemahan. Karena jika marah itu haram, maka para nabi bukan manusia. Mereka juga merasakan marah, namun tidak diperbudak olehnya. Marah adalah fitrah, namun membiarkan marah mengendalikan hidup adalah pilihan. Dan di titik itulah iman diuji. Banyak orang mengira ujian iman selalu berupa musibah besar. Kehilangan harta, kehilangan orang tercinta, kehilangan kesehatan. Padahal seringkali, ujian iman justru hadir dalam bentuk yang sangat sederhana. Satu kalimat yang menyinggung harga diri, satu perlakuan tidak adil, satu momen ketika ego merasa diremehkan. Saat itulah amarah datang, bukan dengan teriakan, melainkan dengan bisikan. Balas, buktikan, jangan diam. Kalau kamu diam, kamu kalah. Dan di sanalah iman berdiri di persimpangan. Bukan persimpangan besar yang terlihat orang, tapi persimpangan kecil di dalam dada. Apakah aku akan mengikuti api ini? Atau aku akan memegang nilai yang selama ini kuucapkan dalam doa? Karena iman bukan hanya apa yang kita lafalkan, tetapi apa yang kita pilih ketika tidak ada yang melihat. Amarah itu cepat. Ia melesat lebih dulu dari kesabaran. Ia memberi ilusi kekuatan, padahal seringkali ia hanya menukar masalah lama dengan penyesalan baru. Berapa banyak hubungan rusak bukan karena kebencian, melainkan karena satu ledakan emosi yang tak dijaga? Berapa banyak keputusan salah, lahir bukan dari niat buruk, tapi dari hati yang sedang panas? Dan berapa banyak orang yang menyesal berkata, seandainya tadi aku diam saja. Namun penyesalan selalu datang belakangan. Ia tidak bisa mencegah, hanya bisa mengingatkan dengan rasa perih. Disinilah kita perlu jujur pada diri sendiri, bahwa mengendalikan amarah bukan perkara sepele, bukan cukup dengan satu nasihat atau satu kutipan motivasi. Ini adalah jalan sunyi, jalan yang jarang dipilih, karena hasilnya tidak instan, tidak terlihat heroik, tidak selalu dipahami orang. Menahan amarah sering disalahpahami sebagai kelemahan, padahal ia adalah bentuk kekuatan paling mahal. Karena orang yang meluapkan amarahnya seringkali hanya mengikuti arus, tapi orang yang mampu menahannya, ia sedang melawan arus dari dalam dirinya sendiri. Rasulullah bersabda bahwa orang kuat bukanlah yang menang dalam bergulat, melainkan yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Perhatikan baik-baik, bukan mematikan marah, bukan meniadakan emosi, tetapi menguasai. Karena marah itu seperti api. Api bisa menghangatkan, bisa menerangi, tapi juga bisa membakar rumah jika dibiarkan liar. Dan hati adalah rumah itu. Jika api dibiarkan tanpa kendali, ia akan menghanguskan bukan hanya orang lain, tapi juga kedamaian di dalam diri kita sendiri. Maka perjalanan ini bukan tentang menjadi manusia tanpa emosi. Ini tentang menjadi manusia yang berdaulat atas emosinya. Kita tidak akan berbicara dari menara gading.
kita akan turun ke medan yang nyata, ke sumber amarah yang sering kita abaikan, ke cara nafsu menyamar sebagai pembenaran, ke momen-momen kecil yang sering memicu ledakan besar, hingga akhirnya menemukan cara berjalan pelan, menuju hati yang lebih tenang. Jika hari ini hatimu sering panas bukan berarti imanmu rapuh, bisa jadi imanmu sedang dilatih untuk menjadi lebih matang, karena iman yang belum pernah diuji adalah iman yang belum pernah berjalan jauh. Maka jika kamu lelah, duduklah sejenak. Jika kamu marah, akui dengan jujur. Jika kamu sedang berjuang, ketahuilah, kamu tidak sendirian. Video ini tidak menjanjikan kesempurnaan. Ia hanya mengajakmu berjalan pelan, sadar, dan jujur pada diri sendiri, karena menjadi manusia tenang bukan berarti hidup tanpa badai, melainkan belajar memegang kemudi saat ombak datang bertubi-tubi, dan dari sinilah perjalanan kita dimulai. Kita harus tahu akar amarah bersumber dari mana, yaitu saat nafsu, luka, dan ego bersatu. Amarah tidak lahir begitu saja. Ia tidak jatuh dari langit tanpa sebab. Setiap ledakan emosi selalu punya akar, dan akar itu seringkali tersembunyi jauh di bawah permukaan kesadaran. Yang terlihat hanya marahnya, nada meninggi, wajah menegang, kata-kata melukai, tapi yang tidak terlihat adalah nafsu, luka lama, dan ego yang diam-diam saling bergandengan tangan. Kita sering menyalahkan pemicunya. Dia yang mulai. Keadaannya memang bikin emosi. Aku wajar marah. Padahal pemicu hanyalah korek api. Yang membuat api membesar adalah bahan bakar yang sudah lama menumpuk di dalam diri. Dan bahan bakar itu bernama nafsu. Nafsu tidak selalu berbentuk syahwat. Nafsu juga bisa berupa keinginan untuk dihormati, hasrat untuk diakui, dorongan untuk selalu benar, lapar akan kemenangan, meski harus melukai. Nafsu ingin cepat. Ia tidak sabar menunggu akal berpikir. Ia tidak suka ditahan. Dan ketika nafsu tidak terpenuhi, amarah seringkali menjadi suara protesnya. Di titik ini, banyak orang keliru. Mereka mengira amarah adalah reaksi spontan. Padahal seringkali, amarah adalah reaksi yang tertunda, hasil dari akumulasi rasa yang tidak pernah dibereskan. Disinilah luka lama ikut bicara. Luka yang tidak pernah sembuh akan sensitif terhadap sentuhan sekecil apapun. Satu kata bisa terasa seperti penghinaan. Satu kritik terasa seperti serangan. Bukan karena kata itu terlalu keras, tapi karena hatinya sudah lama memar. Banyak amarah hari ini bukan tentang kejadian hari ini. Ia tentang masa lalu yang belum selesai, tentang pernah diremehkan, tentang pernah diabaikan, tentang pernah disakiti, tapi tidak sempat sembuh. Luka yang tidak diakui akan mencari jalan keluar, dan seringkali jalan keluar itu bernama amarah. Lalu datanglah ego. Ego adalah penjaga citra diri. Ia ingin terlihat kuat, ia ingin dihormati, ia ingin menang. Ego tidak suka kalah. Bahkan dalam hal sepele, ia alergi terhadap rasa dipermalukan. Saat nafsu ingin dipenuhi, luka lama tersentuh, dan ego merasa terancam, amarah pun lahir dengan sempurna. Inilah momen berbahaya itu. Di titik ini, amarah jarang berkata, "Aku marah karena nafsuku terusik." Ia lebih suka berkata, "Aku marah karena aku benar." Amarah pandai berdandan. Ia menyamar menjadi pembelaan diri. Ia tampil sebagai keberanian, padahal seringkali ia hanya ketakutan yang mengenakan baju teriakan. Dan disinilah iman diuji lebih dalam. Karena iman bukan hanya tentang ritual, tapi tentang kesadaran diri. Mampu melihat apa yang sedang bekerja di dalam dada, sebelum ia berubah menjadi tindakan. Orang yang tidak mengenali akarnya akan terus menyiram daun, marahnya ditekan, tapi sumbernya dibiarkan. Akibatnya, ia terlihat tenang sesaat, namun meledak di waktu yang tak terduga. Islam tidak mengajarkan kita untuk memendam tanpa memahami. Islam mengajak kita mengenali nafsu ketika ia ingin menguasai, mengenali luka ketika ia meminta perhatian,
mengenali ego ketika ia ingin dimenangkan. Karena hanya dengan mengenali, kita bisa mengendalikan. Jika tidak, kita hanya akan menjadi reaktif. Sedikit tersenggol, meledak. Sedikit diuji, runtuh. Dan yang paling berbahaya, kita mulai membenarkan semuanya. Namanya juga manusia, daripada munafik. Yang penting jujur, padahal jujur tanpa kendali. Bukan kejujuran, melainkan pelampiasan, mengendalikan amarah. Bukan berarti menipu diri. Justru, sebaliknya, ia menuntut kejujuran yang lebih dalam. Jujur bahwa aku sedang tersinggung, jujur bahwa egoku terluka, jujur bahwa nafsuku ingin menang, dan setelah jujur, barulah iman bekerja. Karena iman bukan mematikan rasa, tapi menata prioritas. Apakah aku akan menuruti nafsu sesaat atau menjaga nilai jangka panjang? Apakah aku ingin terlihat menang sekarang atau ingin selamat di hadapan Allah kelak? Setiap amarah sebenarnya membawa pesan. Ia berkata, ada sesuatu di dalam dirimu yang belum beres, dan orang yang bijak tidak langsung memarahi amarahnya, tetapi bertanya, apa yang sedang kamu lindungi? Karena seringkali, di balik marah yang keras, ada hati yang sedang rapuh. Maka sebelum kita belajar menahan amarah, kita harus belajar membacanya. Sebab tanpa memahami akar, ketenangan hanya akan menjadi topeng, dan perjalanan kita belum selesai. Di bab berikutnya, kita akan masuk ke wilayah yang lebih sunyi lagi, bagaimana nafsu membisikkan pembenaran, hingga amarah terasa seolah-olah ibadah. Jika BAB 2 ini terasa menampar, itu bukan karena kata-katanya kasar, tapi karena ia jujur, dan kejujuran adalah langkah pertama menuju ketenangan. Waspadai saat nafsu menyamar menjadi kebenaran. Tidak semua amarah datang dengan wajah kasar. Sebagian justru datang dengan wajah paling sopan. Ia tidak berteriak, ia tidak memaki, ia berbicara tenang, rapi dan penuh dalil. Inilah amarah yang paling berbahaya, amarah yang merasa suci. Di tahap ini, nafsu tidak lagi berkata, aku ingin menang. Ia berubah nada, aku hanya membela kebenaran. Aku hanya menegakkan prinsip. Aku marah demi kebaikan. Dan anehnya, semua itu terdengar masuk akal. Nafsu adalah makhluk paling cerdas dalam diri manusia. Ia belajar dari pengalaman. Ia tahu bahwa amarah telanjang sering ditolak. Maka ia belajar berdandan. Ia memakai pakaian moral. Ia berbicara atas nama nilai. Disinilah banyak orang tergelincir. Karena ketika nafsu berbicara jujur, kita bisa melawannya. Tapi ketika nafsu berbicara atas nama kebenaran, kita justru membelanya. Orang yang sedang marah karena ego terluka akan berkata, aku marah karena dia kurang ajar. Padahal yang tersentuh bukan akhlak, melainkan harga diri. Orang yang ingin melampiaskan kecewa akan berkata, aku hanya sedang tegas. Padahal yang bekerja bukan ketegasan, melainkan luka lama yang belum sembuh. Inilah titik di mana iman benar-benar diuji. Karena iman bukan hanya tentang apa yang kita perjuangkan, tetapi dengan cara apa kita memperjuangkannya. Banyak kerusakan lahir bukan dari niat jahat, melainkan dari niat baik, yang tidak dikawal oleh kebijaksanaan. Kita perlu jujur, tidak semua yang kita bela adalah kebenaran murni. Sebagiannya adalah kebenaran yang sudah dicampur kepentingan diri, dan nafsu sangat lihai dalam mencampur. Ia menambahkan sedikit logika, sejumput dalil, lalu membungkus amarah menjadi sesuatu yang tampak mulia. Padahal tanda-tandanya jelas. Jika saat membela kebenaran, hatimu panas, telingamu tertutup, lidahmu tajam, dan empati menghilang, maka besar kemungkinan yang memimpin bukan iman, melainkan nafsu yang sedang memegang mikrofon. Kebenaran sejati tidak membuatmu kehilangan adab. Ia tegas, tapi tidak kejam. Ia lurus, tapi tidak merendahkan. Rasulullah adalah manusia yang paling teguh dalam kebenaran, namun paling terjaga dalam akhlak. Beliau marah ketika batas Allah dilanggar, bukan ketika dirinya diremehkan. Dan disitulah garis pembeda yang sangat halus.
marah karena Allah mendekatkan kita kepadanya, marah karena diri, menjauhkan kita dari hikmah. Masalahnya, dua hal ini sering bercampur dalam satu emosi yang sama. Kita mengira sedang membela agama, padahal sedang membela ego. Yang kebetulan sejalan, disinilah perlunya jeda. Jeda sebelum bicara, jeda sebelum membalas, jeda untuk bertanya pada diri sendiri. Jika tidak ada yang melihat, apakah aku masih ingin bereaksi seperti ini? Jika namaku tidak terlibat, apakah aku masih akan semarah ini? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak mudah dijawab, karena ia menuntut kejujuran yang sering kita hindari. Namun tanpa kejujuran ini, amarah akan terus merasa benar, dan iman perlahan kehilangan kendali. Nafsu tidak perlu menang besar. Ia cukup membuat kita merasa benar, lalu membiarkan kita melukai orang lain, sambil merasa sedang berbuat baik. Dan ini adalah jebakan yang sangat halus, karena orang yang sadar sedang berbuat salah masih mungkin berhenti, tapi orang yang merasa sedang berbuat benar akan terus melangkah, meski meninggalkan luka di mana-mana. Di titik ini, mengendalikan amarah bukan lagi soal menahan diri, melainkan soal membersihkan niat. Menarik diri sejenak bukan berarti mundur dari kebenaran. Kadang itu justru cara agar kebenaran tidak ternodai, karena kebenaran yang disampaikan dengan amarah seringkali ditolak, bukan karena isinya salah, tetapi karena caranya melukai. Dan iman yang matang lebih memilih menyelamatkan hati daripada memuaskan ego. Maka jika suatu hari kamu merasa marah atas nama kebaikan, jangan langsung percaya, periksa dulu. Apakah hatimu masih lembut atau sudah mengeras? Karena ketika hati mengeras, kebenaran pun bisa berubah menjadi alat pemukul, dan disitulah jalan sunyi menjadi semakin sempit. Kita akan masuk ke tahap yang lebih praktis. Bagaimana tanda-tanda amarah mulai mengambil alih, dan apa yang bisa dilakukan sebelum ia meledak. Karena kesadaran sebelum ledakan adalah separuh kemenangan. Detik-detik kritis sebelum amarah meledak. Amarah jarang meledak tanpa tanda. Ia selalu memberi isyarat. Masalahnya, kita sering terlalu sibuk membenarkan diri, hingga tidak sempat mendengarkan tubuh dan hati sendiri. Padahal sebelum kata-kata kasar keluar, sebelum tangan bergerak, sebelum keputusan diambil, ada detik-detik sunyi yang menentukan segalanya. Di detik itulah iman mengetuk pelan, dan di detik itu pula nafsu berteriak. Tubuh selalu lebih jujur daripada lisan. Ia memberi sinyal lebih dulu. Dada terasa sempit, napas memendek, rahang mengeras, nada suara naik tanpa sadar. Pikiran mulai hitam putih. Ini bukan kebetulan, ini adalah alarm. Masalahnya, banyak orang tidak mengenali alarmnya, atau lebih parah, mengenalinya, namun memilih mengabaikannya. Karena pada detik itu, amarah terasa benar, terasa perlu, terasa mendesak. Disinilah kita perlu belajar, mengenali momen emas, momen ketika amarah belum menjadi tindakan, momen ketika kita masih punya pilihan. Rasulullah memberi panduan yang sangat sederhana, namun sangat dalam. Jika marah saat berdiri, duduklah. Jika masih marah, berbaringlah. Ini bukan sekadar perubahan posisi, ini simbol perubahan kendali. Karena posisi tubuh memengaruhi posisi jiwa. Berdiri sering identik dengan konfrontasi, duduk adalah jeda, berbaring adalah penyerahan. Artinya, semakin tinggi emosi, semakin kita diminta merendah, dan disitulah kebijaksanaan bekerja. Detik kritis ini sering berlalu cepat, kadang hanya beberapa tarikan napas, tapi disitulah perbedaan antara penyesalan dan ketenangan lahir. Masalahnya kita sering merasa, kalau aku diam aku kalah. Padahal diam pada saat yang tepat, bukan kekalahan melainkan penundaan kemenangan. Karena kemenangan sejati bukan membuat orang lain kalah bicara, melainkan membuat diri sendiri selamat dari dosa dan penyesalan. Salah satu kesalahan terbesar dalam menghadapi amarah adalah berbicara terlalu cepat. Lisan adalah senjata paling tajam saat emosi memuncak, dan luka karena kata sering lebih lama sembuh
daripada luka karena tangan. Maka di detik-detik kritis itu, diam adalah ibadah. Bukan diam karena takut, tapi diam karena sadar bahwa kata yang lahir dari emosi jarang membawa hikmah. Nafas menjadi kunci. Napas bukan sekadar oksigen. Ia adalah rem. Tarik perlahan, tahan sejenak, hembuskan panjang. Ini bukan teknik psikologi semata. Ini cara menurunkan dominasi nafsu agar akal dan iman bisa bicara kembali. Karena saat marah, akal seolah terkunci dan iman butuh ruang untuk mengambil alih. Jika memungkinkan, menjauh sejenak adalah pilihan bijak. Bukan lari dari masalah, tapi menyelamatkan diri dari keputusan buruk. Tidak semua masalah harus diselesaikan sekarang. Tidak semua perasaan harus diungkapkan saat itu juga. Ada masalah yang butuh waktu, ada kebenaran yang butuh suasana, dan orang yang bijak tidak memaksakan solusi. Di saat emosinya belum jinak, di titik ini mengendalikan amarah dan bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling sadar. Sadar bahwa amarah doak selalu ingin cepat, sadar bahwa iman doak selalu mengajak pelan, dan siapa yang memilih pelan di saat ingin cepat, itulah pemenangnya. Jika kamu sering gagal di detik-detik kritis ini, jangan putus asa. Kesadaran adalah otot, ia perlu dilatih. Setiap kali kamu gagal, belajar. Setiap kali kamu sadar lebih cepat, itu kemajuan. Karena tidak ada manusia yang langsung sempurna dalam mengendalikan diri. Yang ada adalah manusia yang mau terus melatihnya. Dan di bab berikutnya, kita akan masuk ke ranah yang lebih dalam lagi. Diam, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai senjata orang beriman. Karena tidak semua keheningan kosong, sebagian justru penuh makna. Diam yang menyelamatkan saat keheningan menjadi senjata. Diam sering disalahpahami, ia dianggap kalah, dianggap lemah, dianggap tidak berani membela diri. Padahal dalam banyak keadaan, diam justru adalah bentuk kekuatan tertinggi. Bukan diam karena takut, bukan diam karena tidak punya jawaban, melainkan diam karena sadar bahwa tidak semua pertarungan layak diperjuangkan dengan kata-kata. Saat amarah memuncak, kata-kata kehilangan akhlaknya. Ia keluar tanpa ditimbang. Ia melukai tanpa permisi. Dan seringkali, setelah kata itu keluar, kita ingin menariknya kembali. Namun kata tidak pernah mengenal jalan pulang. Rasulullah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Perhatikan, bukan berkata benar atau diam, tapi berkata baik atau diam. Karena kebenaran tanpa kebaikan sering berubah menjadi senjata. Diam dalam keadaan marah bukan berarti memendam selamanya. Ia adalah jeda sadar agar kebenaran tidak lahir. Dari mulut yang sedang terbakar emosi, diam adalah pagar. Ia melindungi hati orang lain dan juga melindungi diri sendiri. Banyak orang menyesal, bukan karena apa yang ia tahan, tetapi karena apa yang ia ucapkan saat ia tidak siap bicara. Dia memberi waktu bagi hati untuk mendingin, bagi akal untuk kembali memimpin, bagi iman untuk mengambil alih. Dalam keheningan itu, kita belajar membedakan mana yang perlu disampaikan, mana yang hanya ingin dilampiaskan, karena tidak semua yang kita rasakan harus kita ucapkan, dan tidak semua yang benar harus disampaikan saat itu juga. Ada waktu untuk bicara, ada waktu untuk diam, dan kebijaksanaan adalah mengenali perbedaannya. Orang yang bijak bukan yang selalu punya jawaban, tetapi yang tahu kapan menahan diri. Diam juga melatih kerendahan hati. Ia mengajarkan bahwa kita tidak harus selalu menang, bahwa harga diri tidak selalu ditentukan oleh siapa yang terakhir bicara. Dalam diam, ego dipaksa duduk. Ia tidak diberi panggung, dan itulah sebabnya diam terasa berat. Karena yang paling gelisah saat kita diam bukan lawan kita, melainkan ego kita sendiri. Namun justru disitulah latihan iman
Menahan lidah lebih berat daripada menahan tangan, karena lidah cepat dan dampaknya panjang. Diam bukan berarti membiarkan kezaliman, ia hanya menunda respons hingga kita siap bertindak dengan akal dan adab. Diam adalah jeda, bukan akhir. Setelah tenang, baru bicara. Setelah emosi reda, baru menjelaskan. Karena kata yang lahir dari hati yang tenang lebih mudah diterima dan lebih jarang disesali. Dalam perjalanan mengendalikan amarah, diam adalah guru pertama. Ia mengajarkan kita bahwa tidak semua reaksi harus menjadi respons, bahwa terkadang menang bukan berarti menjawab, melainkan selamat. Dan di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana cara menyalurkan amarah tanpa meledakkannya. Karena amarah tidak selalu harus ditahan, sebagiannya perlu diarahkan. Mengubah api menjadi cahaya, menyalurkan amarah dengan bijak. Amarah bukan untuk dimatikan, ia adalah energi. Dan setiap energi jika ditekan terlalu lama, akan mencari jalan keluar. Seringkali dengan cara yang lebih merusak. Banyak orang gagal mengendalikan amarah. Bukan karena terlalu emosional, tetapi karena tidak tahu kemana harus menyalurkannya. Mereka menahan sampai penuh, lalu suatu hari meledak pada orang yang salah, di waktu yang salah. Islam tidak mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang mati rasa. Ia mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang sadar arah. Amarah perlu diarahkan, bukan dipendam tanpa ujung. Api yang diarahkan menjadi cahaya, api yang dibiarkan menjadi kebakaran. Menyalurkan amarah dimulai dengan mengakui keberadaannya. Bukan menyangkal, bukan berpura-pura tenang, tetapi jujur. Ya, aku sedang marah. Kejujuran ini penting karena emosi yang diakui lebih mudah dikendalikan daripada emosi yang disangkal. Setelah diakui, amarah perlu ruang aman untuk keluar. Ruang aman bukan berarti melampiaskan. Ia adalah tempat di mana emosi tidak melukai siapapun. Sebagian orang menemukan ruang itu dalam doa, sebagian dalam gerak tubuh, sebagian dalam tulisan, sebagian dalam diam yang panjang. Berwudu adalah salah satu cara yang diajarkan Nabi, bukan sekadar ritual, tapi simbol pendinginan. Air menenangkan, ia memadamkan api. Ia mengingatkan bahwa tubuh ini tidak sedang berperang, hanya sedang diuji. Gerak fisik juga penting, berjalan, menyapu, bekerja dengan tangan. Amarah yang tidak bergerak akan mengendap di pikiran, dan pikiran yang panas mudah menciptakan narasi buruk. Dengan bergerak, kita memberi jalan bagi energi untuk keluar tanpa melukai. Menulis juga adalah saluran yang jujur. Kertas tidak tersinggung, ia menerima semua isi kepala, dan seringkali setelah ditulis, amarah kehilangan sebagian kekuatannya, karena sebagian besar amarah hanya ingin didengar, bukan oleh orang lain, tapi oleh diri sendiri. Menyalurkan amarah juga berarti belajar berbicara di waktu yang tepat. Tidak semua masalah harus dibahas saat emosi masih panas. Menunda bukan berarti lari, ia memberi kesempatan bagi akal dan iman untuk kembali memimpin ketika waktunya tiba. Sampaikan dengan tenang, tanpa teriakan, tanpa tuduhan, karena tujuan bicara bukan untuk melampiaskan, tetapi untuk memperbaiki. Jika tujuan bicara adalah melukai, lebih baik diam. Jika tujuan bicara adalah menyembuhkan, tunggu sampai hati siap. Amarah yang disalurkan dengan benar tidak menghilang begitu saja, ia berubah bentuk. Ia menjadi keberanian untuk berkata jujur. Ia menjadi ketegasan tanpa kekerasan. Ia menjadi energi untuk memperbaiki keadaan. Dan inilah seni tertinggi dalam mengendalikan nafsu, bukan mematikan diri, tetapi mengolah diri. Bukan menekan emosi, tetapi memimpinnya. Kita akan menyentuh sisi yang lebih dalam lagi. Peran sabar, bukan sebagai pasrah, tetapi sebagai kekuatan yang aktif, karena sabar bukan menunggu badai reda, melainkan belajar berdiri di tengah angin.
Sabar yang aktif adalah kekuatan orang beriman saat amarah menyerang. Sabar sering diterjemahkan keliru. Ia dianggap diam tanpa daya, diterima tanpa sikap, menahan tanpa pilihan. Padahal sabar bukan itu. Sabar bukan sikap orang kalah. Sabar adalah kekuatan orang yang sadar bahwa tidak semua reaksi harus segera dituruti. Dalam Al-Quran, sabar tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu beriringan dengan kekuatan, dengan pertolongan Allah, dengan kemenangan yang tidak tergesa-gesa. Sabar adalah kerja batin. Ia aktif, bukan pasif. Ia memilih, bukan menyerah. Saat amarah datang, sabar berdiri di tengah-tengah antara dorongan nafsu dan tuntunan iman. Ia berkata pelan tapi tegas, "Tidak sekarang. Tidak dengan cara ini. Tidak dengan melukai." Sabar bukan menolak rasa. Ia menolak dikendalikan oleh rasa. Orang yang sabar tetap merasakan panas, tetap merasakan sakit, tetap tersinggung, namun ia tidak menjadikan rasa itu sebagai penguasa keputusan, dan disitulah letak kekuatannya. Sabar menuntut pandangan jauh. Ia bertanya, apa dampak dari tindakanku nanti? Apakah ini mendekatkanku pada Allah atau hanya memuaskan ego sesaat? Nafsu selalu berpikir pendek. Ia ingin sekarang, ia ingin segera. Iman berpikir panjang. Ia melihat akibat, ia mempertimbangkan nilai. Dan sabar adalah jembatan antara iman dan tindakan. Tanpa sabar, iman hanya tinggal keyakinan di kepala. Dengan sabar, iman turun ke tangan dan lisan. Banyak orang gagal, bukan karena tidak tahu mana yang benar, tetapi karena tidak sabar untuk melakukannya dengan cara yang benar. Sabar juga bukan berarti membiarkan diri dizalimi selamanya. Ia bukan tiket untuk terus terluka. Sabar adalah kemampuan menunda reaksi sambil menyiapkan langkah yang lebih bijak. Kadang sabar berarti menunggu waktu yang tepat. Kadang berarti mencari cara yang lebih adil. Kadang berarti mundur selangkah agar tidak jatuh ke jurang yang sama. Orang yang sabar tidak kehilangan harga diri. Justru ia sedang menjaganya agar tidak jatuh ke tangan amarah, karena harga diri sejati bukan pada seberapa keras kita melawan, tetapi pada seberapa baik kita mengendalikan diri. Dan sabar selalu diuji di momen paling tidak enak, saat kita benar tapi diremehkan, saat kita terluka tapi tidak dipahami, saat kita bisa membalas namun memilih menahan. Disitulah sabar bernilai mahal, karena semua orang bisa marah, sedikit yang bisa sabar. Dan setiap kali kita memilih sabar, kita sedang menguatkan otot batin. Mungkin hari ini masih gemetar, besok sedikit lebih kuat, lusa lebih kokoh. Sabar dilatih, bukan diwariskan. Jika hari ini kamu masih sering gagal, itu bukan akhir. Itu bagian dari proses. Karena orang yang benar-benar kuat, bukan yang tidak pernah jatuh, tetapi yang terus bangkit dengan kesadaran yang lebih matang. Kita akan membahas bagaimana mengubah amarah menjadi bahan bakar perubahan diri. Karena tidak semua amarah harus dibuang. Sebagiannya bisa dijadikan pelajaran. Amarah sebagai cermin, belajar dari emosi yang datang. Amarah bukan selalu musuh, kadang ia adalah cermin. Ia datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menunjukkan bagian diri yang belum selesai. Masalahnya, kita sering sibuk memadamkan api tanpa mau melihat apa yang terbakar, padahal setiap amarah menyimpan pesan. Ia berkata, ada batas yang dilanggar, ada nilai yang terusik, ada luka yang belum sembuh. Orang yang bijak tidak hanya bertanya, bagaimana caranya supaya aku tidak marah, tetapi juga bertanya, kenapa aku marah di titik ini? Pertanyaan kedua, jauh lebih berat, karena ia menuntut kejujuran yang sering kita hindari. Marah pada kritik dan mungkin menandakan ego yang rapuh. Marah pada perbedaan mungkin menandakan ketakutan kehilangan kendali. Marah pada hal sepele mungkin menandakan kelelahan yang menumpuk. Amarah mengungkapkan apa yang kita anggap penting. Jika kita marah karena dihina, mungkin harga diri terlalu bergantung pada penilaian manusia. Jika kita marah karena tidak dihargai,
mungkin kita lupa bahwa nilai diri tidak selalu datang dari pengakuan orang lain. Cermin memang tidak selalu ramah. Ia menunjukkan wajah apa adanya, termasuk noda yang ingin kita sembunyikan. Namun tanpa cermin, kita tidak tahu bagian mana yang perlu dibersihkan. Menggunakan amarah sebagai cermin bukan berarti membenarkannya. Ia berarti belajar darinya. Setiap kali amarah muncul, kita bisa bertanya, apa yang sebenarnya aku lindungi? Nilai apa yang sedang terancam? Luka lama, mana yang tersentuh? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak untuk menyalahkan diri, tetapi untuk memahami diri, karena pemahaman adalah awal dari perubahan. Amarah yang dipahami kehilangan sebagian kekuatannya. Ia tidak lagi datang sebagai ledakan, melainkan sebagai sinyal. Dan sinyal, jika dibaca dengan benar, bisa menyelamatkan. Di titik ini, kita belajar memindahkan fokus dari siapa yang salah menjadi apa yang perlu diperbaiki. Dari bagaimana membalas menjadi bagaimana bertumbuh. Ini bukan jalan yang mudah, karena ego lebih suka menyalahkan daripada belajar. Namun iman yang matang tidak takut bercermin. Ia tahu bahwa perubahan sejati selalu dimulai dari dalam, dan seringkali Allah mengirimkan amarah bukan untuk menjatuhkan tetapi untuk membangunkan. Dan membangunkan kita dari kebiasaan lama, dari pola reaksi yang berulang, dari cara hidup yang melelahkan jiwa. Jika setiap marah, kita mau belajar satu hal, maka amarah tidak lagi sia-sia. Ia menjadi guru yang keras, namun jujur. Dan di bab berikutnya, kita akan berbicara tentang menjaga konsistensi ketenangan di tengah dunia yang penuh pemicu, karena tenang bukan tujuan sekali jadi, melainkan kebiasaan yang perlu dijaga. Menjaga hati tetap tenang di dunia yang penuh provokasi. Ketenangan hari ini bukan perkara mudah, bukan karena hati kita semakin lemah, tapi karena dunia semakin berisik. Provokasi datang dari mana-mana, layar kecil di tangan, membawa ribuan pendapat, jutaan emosi, dan tak sedikit kebencian. Kita hidup di zaman di mana kemarahan sering diberi panggung, sementara ketenangan dianggap membosankan. Yang cepat marah dianggap berani, yang tenang dianggap kalah, padahal ketenangan adalah kemewahan batin yang hanya dimiliki oleh orang-orang terlatih. Menjaga hati tetap tenang bukan berarti menutup diri dari dunia, melainkan memilih dengan sadar apa yang kita izinkan masuk ke dalam hati. Tidak semua komentar perlu dibaca, tidak semua berita perlu dikomentari, tidak semua perdebatan perlu diikuti. Karena setiap hal yang kita konsumsi dapat membentuk suasana batin. Hati yang terus dicekoki provokasi akan mudah panas. Hati yang dijaga lebih punya ruang untuk jernih. Salah satu bentuk menjaga ketenangan adalah membatasi paparan. Bukan anti-informasi, tetapi selektif. Jika sesuatu hanya membuat kita marah, tanpa memberi manfaat, maka menjauh darinya adalah bentuk ibadah. Ketenangan juga dijaga dengan ritme hidup yang seimbang, kurang tidur, lapar, lelah berkepanjangan. Semua ini adalah bahan bakar amarah. Tidak semua emosi bersumber dari iman, sebagiannya bersumber dari tubuh yang tidak dirawat. Menjaga diri secara fisik adalah bagian dari menjaga hati. Selain itu, lingkaran pergaulan juga berpengaruh besar. Orang yang suka mengeluh, menularkan keluhannya. Orang yang suka marah, menularkan apinya. Sebaliknya, orang yang tenang, menularkan keteduhan. Bukan berarti kita menjauhi semua orang, tetapi kita perlu sadar energi. Dengan siapa kita sering duduk, di sanalah hati kita sering terbentuk. Menjaga ketenangan juga berarti membangun kebiasaan kecil yang konsisten, zikir singkat di sela aktivitas, doa pelan saat hati mulai sesak, tarikan napas sadar sebelum merespons. Hal-hal kecil ini mungkin terlihat sepele, tapi ia bekerja perlahan, membentuk benteng batin. Ketenangan bukan hadiah instan, ia hasil latihan. Dan latihan selalu menuntut kesabaran.
Tidak semua hari berhasil. Ada hari di mana kita terpancing. Ada hari di mana kita gagal. Namun kegagalan bukan alasan berhenti. Ia justru tanda bahwa latihan masih berlangsung. Orang yang menyerah adalah orang yang berhenti peduli. Selama kita masih ingin memperbaiki diri, selama itu pula, ketenangan masih mungkin diraih. Dan pada akhirnya, ketenangan bukan tentang dunia yang berubah, tetapi tentang hati yang belajar berdiri teguh. Di tengah dunia yang gaduh, kita akan masuk ke tahap penutup perjalanan, menjadikan ketenangan sebagai karakter, bukan sekadar reaksi sesaat. Menjadikan tenang sebagai jalan hidup. Tenang yang sesekali muncul, belum tentu kekuatan. Ia bisa jadi hanya jeda di antara dua ledakan, namun tenang yang dipilih. Berulang kali, meski berat, itulah yang perlahan berubah menjadi jalan hidup. Di titik ini, mengendalikan amarah tidak lagi terasa seperti tugas berat, melainkan kesadaran otomatis yang tumbuh dari latihan panjang. Bukan karena kita sudah suci, tetapi karena kita sudah belajar dari lelah. Lelah bertengkar, lelah menyesal, lelah mengulang pola yang sama. Tenang bukan berarti hidup menjadi datar. Ia tidak mematikan semangat. Ia tidak menghilangkan keberanian. Justru sebaliknya, orang yang tenang lebih berani memilih respon daripada reaksi. Ia tidak mudah dipancing, bukan karena tidak peduli, tetapi karena ia tahu apa yang layak diperjuangkan. Tenang sebagai jalan hidup lahir dari kebiasaan kecil yang terus diulang, menunda respon, memeriksa niat, memilih kata, dan berani berhenti saat ego ingin maju. Awalnya terasa dibuat-buat, terasa berat, terasa tidak natural, namun lama-kelamaan hati mulai mengenali polanya. Ia tahu kapan harus diam, ia tahu kapan harus bicara, ia tahu kapan harus mundur, agar tidak melukai diri sendiri. Di titik ini, amarah tidak lagi menjadi tuan rumah. Ia hanya tamu yang datang dan pergi. Dan kita tidak lagi panik saat ia datang, karena kita tahu kita tidak harus menuruti semua yang kita rasakan. Menjadikan tenang sebagai karakter juga berarti berdamai dengan ketidaksempurnaan. Ada hari di mana kita gagal, ada hari di mana kita terpancing, namun kita tidak lagi hancur oleh rasa bersalah. Kita belajar bangkit dengan cepat, meminta maaf dengan rendah hati, memperbaiki tanpa drama. Inilah tanda kedewasaan iman, karena iman yang matang tidak sibuk terlihat benar, tetapi sibuk menjadi lebih baik. Tenang juga mengubah cara kita memandang orang lain. Kita lebih mudah memahami bahwa kemarahan orang lain seringkali bukan tentang kita. Ia tentang luka mereka, tentang beban yang mereka bawa, tentang perang yang sedang mereka hadapi. Dengan ketenangan, kita tidak lagi merasa harus memenangkan semua hal. Kita memilih mana yang perlu disikapi dan mana yang cukup dilepaskan. Dan disitulah hidup terasa lebih lapang. Tenang memberi jarak antara diri dan masalah, jarak yang cukup untuk melihat dengan jernih. Masalah tetap ada, dunia tetap gaduh, manusia tetap rumit. Namun hati tidak lagi ikut ribut di dalamnya. Dan ketika tenang sudah menjadi jalan hidup, amarah tidak lagi ditakuti. Ia hanya pengingat bahwa kita masih manusia, dan manusia selalu punya pilihan. Karena pada akhirnya, setiap usaha mengendalikan diri bermuara pada satu pengakuan sederhana bahwa kita butuh pertolongan Allah dalam setiap detik ketenangan yang kita pilih. Saat kami menyerahkan amarah kepadamu, ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui apa yang tersembunyi di dada kami. Engkau tahu bahwa kami tidak selalu kuat, tidak selalu sabar, tidak selalu mampu menahan kata. Saat emosi ingin berkuasa, kami datang kepadamu, bukan sebagai hamba yang sempurna, tetapi sebagai hamba yang sedang belajar menundukkan diri. Ya Allah, ampunilah kami atas amarah yang pernah melukai
atas kata yang keluar tanpa hikmah, atas sikap yang lahir bukan dari iman, melainkan dari nafsu yang tak terkendali. Jika ada hati yang terluka karena lisan dan tindakan kami, sembuhkanlah mereka dan bersihkanlah hati kami dari kesombongan yang membuat kami sulit meminta maaf. Ya Allah, kami mengakui bahwa melawan musuh di luar tidak seberat melawan gejolak di dalam diri. Ajarkan kami bagaimana menahan diri tanpa mematikan rasa, bagaimana tegas tanpa menjadi keras, bagaimana membela kebenaran tanpa kehilangan adab. Ya Allah, saat amarah datang tiba-tiba, ingatkan kami untuk berhenti. Saat ego ingin bicara lebih dulu, ingatkan kami untuk diam. Saat nafsu ingin menang cepat, ingatkan kami akan akibat yang panjang. Jadikanlah sabar, bukan hanya di lisan kami, tetapi di dada kami. Bukan hanya di kata-kata, tetapi di pilihan-pilihan kecil yang kami ambil setiap hari. Ya Allah, lembutkan hati kami tanpa melemahkan iman kami. Tenangkan jiwa kami tanpa mematikan keberanian kami, karena kami tidak ingin menjadi manusia yang dingin. Kami hanya ingin menjadi manusia yang sadar. Ya Allah, jika dunia ini bising, jadikan hati kami tempat hening yang Engkau jaga. Jika provokasi datang bertubi-tubi, jadikan iman sebagai rem dan akal sebagai kemudi. Jika suatu hari kami gagal dan kembali terpancing, jangan biarkan kami putus asa. Bangunkan kami dengan kesadaran, bukan dengan kehinaan. Ajarkan kami bahwa ketenangan bukan tanda kelemahan, melainkan buah dari iman yang bertumbuh. Ya Allah, jadikan kami hamba yang kuat menahan diri, lapang dalam memaafkan, dan rendah hati dalam mengakui kesalahan. Jika Engkau beri kami kekuasaan, jaga kami dari zalim. Jika Engkau beri kami kelemahan, jaga kami dari putus asa. Dan jika Engkau uji kami dengan amarah, jadikan ia jalan untuk lebih mengenal diri, lebih mendekat kepadamu, dan lebih lembut kepada sesama. Ya Allah, kami titipkan hati kami di antara dua jari kekuasaan-Mu. Tetapkanlah ia di atas iman, di atas ketenangan, dan di atas ridha-Mu. Karena pada akhirnya kami tidak sedang berusaha menjadi manusia yang selalu benar, tetapi manusia yang Engkau ridhai. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Amin ya Rabbal Alamin.